ketemu lagi dengan saya di channel Heart Family, dan di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pribadi ya, bagaimana saya bisa sembuh dari sakit punggung bagian belakang ya, yang di bagian bawah nih, antara tulang ekor sampai ke pantat gitu ya, ke atas paha ya. Dan setelah saya baca-baca, gejalanya itu seperti saraf kejepit gitu ya. Dan rasanya memang benar-benar kayak ngilu gitu ya di bagian ruas punggung kiri, di dekat tulang ekor dan tulang rusuk ya, di atasnya tulang ekor itu ngilu banget ya. Nah, gejalanya ini yang saya alami ya. Dan siapa tahu my heart punya gejala yang sama sehingga bisa mudah-mudahan bisa sembuh seperti saya gitu. Jadi saya hanya berbagi saja, saya bukan orang medis ya, apalagi saya tidak mengerti, tapi yang saya lakukan ini ternyata berhasil gitu. Dan ya siapa tahu aja gitu kalau kalian mengalami gejala yang sama dengan saya, ketika kalian melakukan ini, tentu saja dengan biaya yang sangat minim, tidak perlu ke dokter, tidak perlu fisioterapi, tidak perlu yang lain-lain gitu ya. Tapi sekali lagi ini saya bukan mau memastikan gitu ya, saya tidak bisa menjamin, tapi saya hanya cerita aja, dan yang saya lakukan itu ternyata berhasil menyembuhkan sakit yang saya rasakan di bagian belakang ini ya. Nah, gejalanya itu ngilu di sekitar tulang ekor ke atas gitu ya, di sebelah kiri, ruas kiri dari tulang rusuk. Itu makin lama makin sakit, itu asli sakitnya bener-bener ya, nyut-nyutan gitu, nyut-nyut kayak di satu titik. Nah itu makanya saya mikir, wah ini sakit apa, kok ngilu banget gitu, sakit banget. Apa saya cari-cari di Google, itu penyakitnya mengerikan gitu ya. Di bagian sebelah kiri itu, punggung kiri bawah itu, ada yang organ dalam, ada yang kesalahan struktur tulang dan lain sebagainya. Itu mengerikan sekali ya. Dan semakin lama itu semakin sakit. Jadi tanggal 12 ya, ini kan tanggal 18. Tadi tanggal 12 tuh saya udah ngerasain sakit yang luar biasa di punggung, di daerah tadi yang saya sebutkan. Nah kemudian ketika duduk ya, ini saya duduk ya, posisi ini saya bersila gitu, ini udah gak sakit. Kalau kemarin itu ketika duduk rasanya pegel banget gitu, dan gak kuat gitu, lama-lama akhirnya pengen berdiri. Saya makan aja sampai berdiri, saking sakitnya asli itu bener-bener. Jadi ketika saya duduk itu sakit banget, saya nggak kuat gitu ya. Pengennya bawaannya itu ya rebahan aja gitu. Bawaannya pengennya rebahan, duduk langsung berdiri lagi karena sakit sekali. Saya pernah duduk lama dan akhirnya kesemutan, sampai kesemutan kaki kiri saya ini, sampai ke jari-jari ya bagiannya. Maaf ini kaki saya ya. Sampai ke jari-jari kaki itu kesemutannya lebih parah daripada yang biasa gitu. Semutnya kayak banyak banget gitu. Biasa kan kesemutan tuh kayak jarang-jarang gitu ya, masih bisa digerakin gitu, dipaksain meskipun kesemutan. Tapi ini bener-bener rasanya tuh kayak semutnya tuh banyak banget wah penuh gitu kaki saya, sampai bener-bener nggak bisa digerakin. Itu ketika saya paksakan untuk berdiri itu diem aja gitu, kaki kiri saya tuh sakitnya minta ampun ya. Nah kemudian juga ketika nunduk ya, nunduk itu sakit, miring ke kiri itu sakit. Kemudian dari posisi berdiri mau duduk bersila, wah itu bener-bener perjuangannya berat banget. Ya pokoknya ngapa-ngapain sakit lah, udah bawaannya udah pengen telentang aja, kalau nggak minimal berdiri. Berdiri pun rasanya lama-lama tuh seperti ada yang menghimpit itu gitu, rasanya sakit juga. Ya nggak enak ngapa-ngapain, cuman enaknya ya udah telentang aja rebahan gitu kan, di kasur kan empuk ya. Jadi saya pikir wah mungkin nggak kejepit gitu si saraf itu, tapi memang itu adalah saraf gitu ya, yang nyut-nyutan itu saraf gitu. Nah sakitnya itu dari tulang ekor itu ke bawah ya, ke daerah paha, daerah pantat ke paha, kemudian atas ke tulang punggung, ke tulang ke atas gitu ya, ke daerah sini. Itu sakitnya minta ampun ya, sampai saya pernah sekali ketika saya salah gerak gitu ya, ini saya gerak udah saya rasa ini saya udah 90%. Nah, bagaimana saya bisa sembuh? Nah, ini yang saya mau bagikan gitu. Tapi sekali lagi ini saya bukan medis ya, saya cuma berbagi pengalaman aja. Nah, siapa tahu kalian juga ketika melakukan ini dan kalian juga
kambuhnya itu gara-gara hal yang sama dengan saya, kalian juga bisa sembuh. Makanya saya pengen berbagi gitu ya. Nah, ketika saya salah gerak itu, wah itu dari siang sampai malam sakitnya nggak hilang-hilang ya. Nah, kemudian apa yang sudah saya lakukan? Tadi gejalanya yang saya rasakan gitu ya. Nah, kalau kalian sudah merasakan gejala yang sama, mungkin kalian juga sudah melakukan hal-hal ini. Saya sudah dikompres pakai es. Saya kompres pakai es batu gitu ya, es balok. Yang saya pipihin bentuknya, kemudian saya simpan di punggung saya sambil saya rebahan. Itu emang rasa ngilunya tuh berkurang gitu ya. Seperti kan es itu kan memiliki daya untuk mengurangi peradangan akibat inflamasi. Nah, saya rasa ada peradangan gitu ya, inflamasi. Makanya saya rasain juga, ini si saraf itu kayaknya kegencet-gencet terus gitu. Akhirnya seperti ngilu banget kayak radang. Nah, makanya saya tempel es. Saya tempel es itu enak gitu. Tempel es batu di titiknya. Yang sakit itu di belakang. Enak gitu. Makanya saya udah rebahan, tempel es dari sore ke malam gitu kan. Tapi sakitnya nggak hilang gitu, maksudnya nggak tuntas gitu, cuman sakitnya berkurang tapi nggak hilang, nggak tuntas. Terus begitu saya mulai duduk lagi, pegel lagi, sakit lagi, dan itu benar-benar menderita ya. Kompres es saya sudah lakukan, kemudian saya juga banyak nonton video mengenai saraf kejepit, stretching ya. Semua gaya stretching itu ada 10 gaya ya, bahkan ada yang gayanya yang beda dari 10 itu saya screenshot semua. Saya screenshot dan saya masukin ke HP gitu. Jadi ketika saya stretching, saya coba semuanya. Ya, ada pokoknya kalian cari deh di YouTube ya. Yang pernah nyari di YouTube, kalian juga pasti pernah tahu gitu ya, senasib dengan saya, sakitnya pengen sembuh nih ya. Semua orang juga pengen sembuh kan. Udah segala macam gaya lah, udah telentang, udah telungkup, udah miring ke kiri, miring ke kanan, semua gaya stretching, tangan di gini-gini, ada yang sambil gelantungan, itu semuanya saya udah cobain ya. Tapi apakah sakitnya hilang? Tidak ya, hanya berkurang ya, adalah, tapi nggak signifikan gitu, masih kerasa sakit. Kemudian saya juga sampai minum Panadol karena nggak kuat, itu sakitnya itu dari punggung itu kayak menjalar gitu sampai ke kepala nih, bagian tengah ya. Dan itu nyut gitu, aduh bener-bener. Saya sampai minum Panadol, kemudian saya minum juga obat anti radang namanya Voltadex ya. Ada Voltaren, ada Voltadex. Kalau Voltadex lebih murah, tapi kurang lebih khasiatnya sama. Kalau Voltaren itu lebih mahal ya. Nah, saya sampai minum itu gitu, saking sakitnya. Tapi ya sama aja, bangun pagi besoknya sakit lagi. Saya pikir, wah kalau saya minum obat terus-terusan begini cuma ngurangin, cuma nunda sakitnya doang gitu, tapi nggak hilang gitu kan. Saya cari cara lagi ya, saya paling nggak betah gitu kalau rasa sakit, jadi saya terus cari cara gitu ya. Nah, terus saya cari-cari, ternyata caranya katanya terapi berenang. Wah, itu berenang, saya beberapa kali berenang ya, sampai saya coba segala macam gaya yang ada di terapi renang itu. Katanya ada gaya telentang, terus kaki digoyang-goyangkan, megang ke besi dari kolam renang, saya udah coba. Terus kemudian ada yang gaya jalan sambil menendang, saya udah coba. Gaya bebek sambil jongkok, saya udah coba. Kopro, saya udah coba. Pokoknya semua gaya yang sentuh kaki, sentuh telapak kaki, pakai tangan, telapak tangan, sentuh lutut, pakai tumit gitu ya. Semuanya udah saya coba. Memang sih ada perubahan gitu, tapi nggak tuntas. Ya, ada perubahan tapi nggak tuntas. Wah, ada geledek ya. Geledek. Nah, malamnya saya kompres itu aja terus setiap hari saya lakukan tuh dari tanggal 12 ya. Saya lakukan. Nah, barulah kemarin tanggal 17 kemarin ya. 16 tanggal 16 kalau nggak salah. 2 hari yang lalu tuh saya sampai diurut sama tukang urut yang katanya jago untuk ngebenerin saraf kejepit. Ya saya lakukan semua cara lah. Pokoknya ada yang bilang jangan diurut karena itu ada saraf. Ada yang bilang ini orangnya jago. Saya kan orangnya suka cerita gitu ya. Siapa tahu kan dapat referensi atau masukan dari orang lain. Aduh, saya sakit nih. Pokoknya saya mah ketemu orang cerita aja gitu. Ternyata benar dikasih tahu tuh ada tukang urut. Saya panggil ke rumah. Saya diurut ya dari tulang punggung belakang ini ke kaki, ke atas sampai ke kepala. Memang sih ada perubahan. Tapi tetap banyak gerakan itu yang ketika saya lakukan itu tetap sakit gitu. Nah,
ada juga yang bilang kompres pakai air hangat, jadi anduk masukin garam, dibungkus, kemudian disepan tuh apa ya, dikukus. Sampai saya lakuin itu semua ya, semuanya saya lakuin. Pokoknya saya pengen sembuh. Nah ini kan saya duduk dari tadi udah lama nih ya, saya bersila, nggak sakit gitu. Nah penasaran kan saya bisa sembuh gimana caranya? Nah, ini yang saya mau bagikan ya. Sabar dulu, cerita dulu ya. Nah, saya sempat mikir pokoknya gimana caranya saya pengen sembuh, saya sudah lakukan semua cara. Saya pikir kalau memang saya harus dioperasi, ya udahlah, operasi aja gitu kan. Saya sampai cari-cari referensi operasi, saya mikir apakah ini ditanggung BPJS atau enggak, kan lumayan ya kalau ditanggung BPJS. Ada operasi PELD katanya, disobek 7 mm, kemudian dimasukkan alat mikroskopis, kemudian bagian yang kejepitnya itu dibenerin. Saya sampai kepikiran udahlah apa aja saya lakukan gitu untuk sembuh. Tapi ternyata ya saya bisa sembuh karena alat ini nih ya. Alat ini ada di thumbnail atau di cover ya. Nah ini alatnya nih. Nah ya. Mungkin sudah ada yang tahu ini alat apa. Ya ini adalah alat bekam atau alat suction. Suction itu untuk menghisap di satu bagian tertentu ya. Bekam ini relatif aman, tetapi sekali lagi saya bukan medis, saya tidak menjamin ya kalau ada kalian atau teman atau keluarga yang melakukan terapi ini terus kemudian jadi lebih parah, jangan nyalain saya gitu ya. Saya cuma berbagi saja apa yang saya lakukan dan ternyata itu berhasil. Karena bekam ini juga atlet-atlet dunia itu menggunakannya. Kalau kalian pernah lihat Michael Phelps ya, itu juara Olimpiade renang, itu dia dapat emas tuh banyak banget. Dia juga dibekam gitu, di kop badannya. Dan kop yang saya lakukan tuh kop kering, kop basah itu dia disuntik-suntik pakai jarum yang halus sehingga dia darahnya keluar gitu ya. Nah saya nggak bisa, tapi saya pernah juga dibekam basah. Nah jadi bekam ini satu set ya, ini ada banyak tuh, ada yang besar, ada yang kecil ya. Dan saya biasanya hanya menggunakan yang sedang sampai yang kecil, karena kalau yang terlalu besar itu ya, ini beda ya ukurannya. Kalau yang terlalu besar itu dia terlalu melebar gitu, jadi nyedotnya itu nggak maksimal gitu ya. Nah jadi prinsip dari si bekam ini atau si suction ini adalah menyedot bagian tertentu dari tubuh kita sehingga bagian yang di situ itu menjadi lemas ya, bagian-bagian otot-otot yang kaku itu menjadi lemas. Nah saya sebenarnya sudah lama pakai alat ini gitu ya, terutama saya main badminton ya, kalau ada rasa kaku gitu ya, itu saya pakai ini supaya lemas dan memang selalu berhasil gitu. Nah kenapa saya nggak coba ketika di punggung saya sakit ini ya, karena di mindset saya ini udah saraf kejepit gitu, bukan dari saraf, bukan dari urat, bukan dari otot. Saya mikirnya begitu, makanya nggak saya coba. Tetapi ketika saya gabungkan antara si tukang urut, dia berani pijat, terus kemudian dengan terapi garam itu katanya garam itu dengan air panas itu membuat otot menjadi rileks. Nah saya mulai mikir, oh mungkin ya, kalau kalian sudah lihat foto yang bulat-bulat itu, merah-merah itu, sampai ungu itu di foto di thumbnail, itu adalah bagian dari perut saya yang saya bekam. Ya. Nah, bekam ini relatif aman, saya sudah gunakan sering kali. Nah, jadi saya mau kasih lihat dulu nih ya. Saya minta maaf, ini bukannya jorok ya, tapi saya mau kasih lihat bagian tubuh saya yang sudah dibekam. Nah, lihat. Nih, sebanyak ini ya. Dan bekam ini kalau sampai ini kan ada beda warna ya, ada pink, ada ungu ya. Ada juga yang seperti hitam gitu. Nah, ini biasanya ketika di suction itu, di bekam itu karena bagian ini adalah kaku. Nah, ini masih ada satu bagian nih yang saya bekam nih. Ini udah mulai merah ya. Nah, caranya ya gampang, tinggal ini aja, masukin ke sini. Ya, tinggal ditarik.
Nah, hati-hati juga, jangan terlalu kuat nariknya. Ya, terutama yang baru pertama-pertama nih. Ya, nanti bisa timbul gelembung. Seperti ini nih, ada gelembungnya. Nah, gelembung ini harus harus dipecahin, kemudian dikasih handy plus ya. Karena kalau dipecahin kemudian dikopek atau dikupas gitu, itu kulit dalamnya kebuka dan itu perih sekali ya. Dan buat yang belum pernah menggunakan alat bekam ini sebelumnya ya, jadi jangan kenceng-kenceng dulu, biasa-biasa dulu aja. Nah, jadi kalau belum pernah pakai, baru pertama kali pakai itu biasanya setelah pakai dia akan ngerasa ngantuk banget ya, lemes banget, ngantuk banget. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu reaksi yang biasa ya. Jangan panik gitu. Tapi saran saya adalah jangan gunakan langsung banyak-banyak. Ya, misalnya 2 saya aja ini 2 nih. 2 atau 4. Apalagi orang yang sudah tua, ya misal umurnya 60, 70, langsung dipakein bekam banyak-banyak. Waduh, saya khawatir ada perubahan tekanan darah gitu karena ada bagian otot yang disedot. Ya. Jadi bagaimana cara menggunakan bekam ini? Kenapa kok saya bekam begitu banyak gitu? Jadi sebenarnya simpelnya caranya itu diraba aja, diraba ya. Kayak tangan ini diraba pakai bantuan misalnya pakai jangan balsem deh, balsem terlalu pedes ya. Saya lebih suka pakai yang Hotin DCL. Itu untuk melemaskan otot tapi dia nggak pedes gitu loh, nggak perih ya. Nanti Hotin DCL deh, cari aja di Google ya, usaha sedikit, namanya juga mau sembuh ya. Hotin DCL, cari di Google. Itu nggak bikin perih gitu. Nah, kalau udah dibekam seperti ini, terus kemudian kasih pedas, waduh menderita. Jadi lebih baik pakai yang nggak pedas. Nah, caranya adalah diraba. Nah, saya kembali lagi ke perut saya ya. Minta maaf ini. Nah, jadi kenapa saya di titik ini dan ternyata ini kan berhasil ya, artinya benar gitu. Emang bagian ini tuh kaku. Nah, kalau semakin kaku semakin hitam. Nah, adalah caranya diraba aja seperti ini. Nanti lama-lama kita akan bisa tahu gitu ya. Tuh, waduh ini pecah juga nih gerabah. Ya nggak apa-apa, ntar kasihin di plus. Kita akan tahu bagian mana yang menggumpal. Itu seperti otot yang mengkerut. Nah, di bagian itulah, di titik-titik itulah kita kop ya. Nah, saya ini bekam sampai ke punggung belakang. Mohon maaf, saya kasih lihat lagi. Tuh. Ya. Sampai sini. Ini semua udah hitam-hitam semua ya. Karena itu, ternyata setelah saya lakukan ini, ternyata yang terjadi adalah otot saya di daerah perut sampai ke daerah punggung itu saking kakunya dia narik gitu loh. Ya ini prinsipnya entah menjepit atau narik, tapi dia narik gitu si bagian punggung belakang ini sampai benar-benar sakit. Ya. Nah, dan di perut ini nggak mungkin untuk dipijat gitu, dipijat begitu ya, diurut. Pertama sakitnya mungkin kita bisa tahan, gelinya yang kita nggak bisa tahan. Ya, karena dipijat di sini nih gelinya pasti minta ampun. Makanya perlu digunakanlah bekam ini. Dan saya sudah sekarang ini sakitnya bisa dibilang ya, saya ini duduk dari tadi loh, ini udah 19 menit ya. Mungkin udah ada yang tidak melanjutkan ya karena terlalu lama mungkin. Tapi yang namanya orang mau sembuh dengerin dulu deh. Cobain dulu ya, alat ini harga cuma 90.000 kalau beli di apotek. Saya beli di apotek. Kalau beli online itu lebih murah lagi, kalau nggak salah nggak sampai 50.000. Dan ini kepake gitu ya. Nah, cuman kan orang kadang saya nggak mau, ada yang nggak mau dikerok sama sekali, nggak mau dibekam sama sekali. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak maksa. Dan saya tidak bisa memastikan bahwa pakai ini pasti sembuh. Tapi setidaknya ketika otot-otot di sekeliling bagian yang sakit itu kaku dan narik ketika dilemasin, itulah yang saya rasakan itu menyembuhkan saya gitu loh. Ya, sekarang saya udah bisa jalan, saya udah bisa ya aktivitas normal lah, kesembuhannya saya rasa udah 90% saya rasakan ya. Makanya saya masih cari-cari, masih raba-raba sampai ke daerah pantat pun saya masih raba-raba
saya cari bagian mana yang menggumpal gitu. Nah, ketika ada yang menggumpal, ada otot yang mengkerut atau kaku itu, saya bekam lagi ya. Saya sih yakin gitu ya, ini nggak akan nggak akan balik lagi sakitnya, karena ya nggak tahu ya, entah saraf kejepit atau ketarik, saya juga bingung, tapi ya itulah akibat dari otot-otot yang kaku ini. Nah, kesimpulan saya dari pengalaman saya ini adalah sakit ini yang saya rasakan itu dengan berbagai gejalanya, ya entah ini mungkin saraf kejepit atau bukan, tetapi juga kalau kalian mengalami sakit di punggung belakang, nggak ada salahnya kalian deteksi di bagian perut sampai ke paha bagian belakang ini, atas, pegang aja raba pakai Hotin DCL tadi. Kalau memang ada yang menggumpal, nah mulailah dibekam. 1 atau 2 cobain dulu, nah nanti kalau ada perubahan, kan ketahuan gitu loh, oh kok berkurang ya, oh gerakan tertentu saya udah bisa lagi, sebelumnya saya nunduk aja nggak bisa gitu loh, nah sekarang udah bisa. Nah, kenapa enggak dicoba gitu ya. Saya hanya berbagi pengalaman, saya menekankan berkali-kali, saya bukan orang medis ya. Kesimpulannya adalah sakit punggung ini ternyata bisa diobati dengan melemaskan otot kaku yang menarik bagian yang sakit itu, bagian saraf yang sakit itu, sampai menjepit saraf itu. Nah, saya tidak yakin bahwa chiropraktik ya, ada chiropraktik itu kan hanya memperbaiki struktur tulang. Tetapi memperbaiki struktur tulang itu tidak melemaskan ototnya. Nah, saya pun saat ini mengkonsumsi obat pelemas otot ya. Nggak boleh, nggak tahu ya. Sebaiknya nggak sering-sering, tapi saya rasa saya perlu saat ini. Itu ada Mional, ada Mionex, dan tanya aja sama apoteker ada merek-merek apa, itu sehari 2 kali. Nah, saya rasakan otot saya semakin rileks dan sakitnya tuh semakin hilang gitu ya. Nah, ini aja saya udah bisa duduk lama, saya udah bisa jongkok berdiri gitu ya dari tadi. Itu chiropraktik itu hanya reposisi tulang gitu. Nah, kalau mau diurut ya bisa, silakan. Cuman nggak akan kuat diurut di perut itu. Bukan masalah sakitnya, gelinya nggak tahan. Nah, kalau fisioterapi, saya dulu juga pernah fisioterapi ya. Ini tangan saya nih, saya pernah jatuh dari motor. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Nah, ini nggak tahu ya, kayaknya urat di sini sobek. Kalau ini kan nggak bisa ya, tuh nggak bisa tuh. Kalau ini bisa begini, tuh, ya. Ini saya pernah di fisioterapi, ya. Katanya fisioterapi itu bisa menghilangkan getah-getah bekas kecelakaan. Yang nggak tahu kalau misalnya otot kaku bisa nggak pakai fisioterapi, disinar pakai sinar ultrasonik gitu ya kalau nggak salah. Tapi itu sekali datang 350.000. Nah, silakan juga kalau mencoba itu. Ya, kalau sampai di titik dimana saya pikir tadi ya dioperasi, ya udah tahu lah operasi kira-kira berapa. Dan itu ada resiko ya, terutama resiko operasi itu pasti ada saja. Nah, oke, terakhir yang saya mau bagikan adalah pengalaman saya ini, saya bisa sembuh, saya bersyukur ya, tidak perlu dioperasi, tidak perlu keluar biaya mahal-mahal. Jadi hindari duduk terlalu lama dan menunduk. Karena saya tuh setiap hari di toko saya tuh, saya mengoperasikan kasir gitu ya, dan agak menunduk, saya jarang berdiri, saya jarang jalan-jalan. Nah, ini saya benar-benar kapok gitu. Juga kalau kalian yang misalnya kerja di kantoran, setiap hari duduk, posisinya nggak bagus, nah terutama yang ya agak-agak gemuk seperti saya gitu ya, agak atau emang gemuk ya. Nah, ini juga saya udah banyak berkurang berat badan saya. Saya menyadari ketika gemuk itu lemak saya tuh ketekan gitu ketika nunduk itu. Ketekan itulah yang jadi kaku gitu ya. Hindari duduk terlalu lama dan menunduk. Kemudian konsumsi vitamin B kompleks ya untuk melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya. Mereknya banyak, beli aja online jauh lebih murah. Kemudian juga konsumsi obat pelemas otot kalau memang sudah kondisinya parah ya, bisa sehari sekali atau 2 kali. Nah, itu aja my heart semua yang saya mau bagikan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, tapi tujuan saya adalah benar-benar hanya ingin berbagi karena saya sudah mengalami, saya sembuh dari sakit punggung bagian bawah ini, bagian kiri. Semoga kalian juga ketika mencoba bisa berhasil dan juga bisa sembuh. Bye-bye.